Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Arif Dwi Cahyo di pembelajaran online mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian kelas 10 Farmasi SMK Wali Songo 1 Ngempol. Pada kesempatan kedua ini saya akan menjelaskan tentang obat-obat dan sediaan. Pengertian secara umum tentang obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar guna mencegah, meringankan atau menyembuhkan suatu penyakit. Menurut undang-undang, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan atau campuran yang dimaksud untuk dipergunakan menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania atau rohania pada manusia atau hewan, dan juga untuk memperelok atau mempercantik badan atau bagian badan manusia. Jadi definisi obat itu bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga bisa untuk memperindah bagian tubuh manusia. Berarti itu bukan dengan kosmetika, ya. Kosmetika adalah berarti bagian dari obat. Kalau pengertian secara khusus itu ada beberapa macam definisi tentang obat, ya. Yang pertama, obat jadi, yaitu obat yang dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk atau puyer, cairan, salep, tablet, pil, dan lain sebagainya yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu disebut dengan obat jadi. Yang kedua, obat paten. Obat paten itu adalah obat yang menggunakan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau perusahaan pembuat obat tersebut, ya, dan dibungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Itu obat paten. Contohnya Oskadon, ya, Paramek dan lain sebagainya, ya. Terus obat baru ini adalah obat yang khasiatnya belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Jadi obat ini masih baru untuk belum diketahui khasiat maupun kegunaannya bagi manusia maupun hewan. Obat asli. Yang selanjutnya obat asli, yakni obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana, ya, yang biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional. Biasanya ini berhubungan dengan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Biasanya diolah menjadi simplesia, diserbukan, biasanya disebut dengan jamu. Oke. Yang selanjutnya obat esensial, ya. Obat esensial ini obat yang paling dibutuhkan di pelayanan kesehatan masyarakat, ya. Tercantum di daftar obat esensial yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang terakhir, obat generik adalah obat dengan nama resminya, nama dagangnya itu sesuai dengan nama resminya di Farmakope Indonesia, ya, sesuai dengan zat yang digandung. Contoh paracetamol, antalgin, ya, vitamin C dan lain sebagainya. Dia menggunakan nama dagang sesuai dengan nama zat yang digandungnya. Selanjutnya tentang penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat itu banyak digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama menurut kegunaannya. Obat itu dibagi menjadi 3 kalau menurut kegunaannya. Yang pertama,
Obat digunakan untuk menyembuhkan atau biasanya disebut dengan terapeutik. Ya, obat digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Nah, itu disebut obat terapeutik. Yang kedua, obat untuk mencegah baik timbulnya penyakit, ya masuknya penyakit ke dalam tubuh manusia, itu namanya profilaktik. Ya, obat profilaktik, obat yang digunakan untuk mencegah. Ya, yang ketiga, obat digunakan untuk mendiagnosa atau diagnostik. Jadi obat-obat digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, penggolongan obat menurut penggunaan obat tersebut. Ya, ada dua macam, yaitu obat yang dilakukan dengan pemakaian dalam atau internum, yaitu obat-obat yang digunakan melalui orang diberikan tanda etiket putih. Ya, obat itu pemakaian dalam maksudnya obat itu dimasukkan ke dalam mulut manusia, ya, masuk melalui mulut, masuk ke saluran pencernaan dan masuk ke peredaran darah sampai nanti di ekskresi. Itu menggunakan warna etiketnya putih. Jadi dia pemakaian untuk pemakaian dalam. Yang kedua, pemakaian obat untuk pemakaian luar atau eksternum. Obat-obat ini digunakan untuk biasanya hanya melalui kayak contohnya topikal, salep, gel, krim, ya, membran mukosa, rektal, obat yang dimasukkan melalui anus, ya, injeksi, implan, obat yang ditanam dalam tubuh, ya, pervaginal juga, ya. Jadi obat-obat yang pemakaian luar ini etiket yang digunakan adalah warnanya biru. Oke, selanjutnya penggolongan obat-obat menurut cara kerja obat itu dibagi menjadi dua, yaitu dia mempunyai efek lokal. Yang pertama, dia mempunyai efek lokal, yaitu obat yang bekerja hanya di jaringan setempat. Ya, obat-obat ini biasanya digunakan secara topikal atau dioleskan, contohnya salep, liniment, ya, terus krim, gel dan lain sebagainya. Itu hanya setempat, hanya di yang tempat yang dioleskan saja. Yang kedua yaitu secara sistemis, yaitu obat yang didistribusikan melalui seluruh tubuh. Contohnya tablet, kapsul, sirup, dan lain sebagainya. Biasanya sih obat sistemis ini mayoritas etiketnya berwarna putih, sama dengan obat pemakaian dalam. Ya. Terus yang keempat, penggolongan obat menurut undang-undang digolongkan menjadi yang pertama obat narkotik, psikotropik, yang kedua, ketiga obat keras, obat bebas terbatas, yang keempat, yang terakhir adalah obat bebas. Nanti di sini kalian akan lebih diajarkan di mata pelajaran undang-undang kesehatan yang diajarkan Bu Andini nantinya. Ya. Sekarang kita beralih ke sumber obat. Sumber obat. Obat yang kita gunakan itu berasal dari berbagai sumber, antara lain yaitu yang pertama tumbuhan atau flora atau nabati, ya. Contohnya digitalis folium ini buat obat-obat jantung, ya. Yang kedua berasal dari hewan, flora atau hayati seperti minyak ikan untuk menambah nafsu makan anak-anak. Ya, yang ketiga mineral atau pertambangan seperti kalium iodida, garam dapur, parafin dan vaselin. Ya, yang keempat sintetis, tiruan atau buatan. Ya, seperti camphor sintetis, ya, vitamin C yang sintetis. Dan yang terakhir adalah berasal dari mikroba seperti antibiotik penisilin, ya. Antibiotik penisilin itu berasal dari mikroba.
Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan di atas. Kalaupun ada pertanyaan, monggo bisa langsung lewat aplikasi Elingo yang sudah biasa kalian pakai untuk bisa memberikan pertanyaan tentang materi yang telah saya sampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.